Shalom Jemaat Tuhan, kita kembali belajar firman Tuhan dari doa Bapa kami. Ini adalah bagian yang keempat. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tutur kata dan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicara Allah. Dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, tolong setiap kami boleh dibimbing, diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus urapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Yang hitam saya bacakan, yang biru saudara membacakan, yang hijau kita sama-sama membacakannya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bersama-sama, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, doa ini merupakan pola doanya. Itu kita ikuti. Umat Tuhan di seluruh dunia mengikuti pola daripada doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Saudara sekalian, kita sudah belajar sebagian. Sekarang kita akan melanjutkan bagian yang selanjutnya. Dikatakan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. So sekalian, dari bagian ini kita bertanya, apakah Tuhan mencobai? So sekalian, sebagian orang, khususnya dari kelompok agama yang berbeda, mereka berkata Tuhan mencobai umatnya. Tapi bagi orang Kristen kita bertanya, apakah Tuhan mencobai? Terus sekalian, firman Tuhan dalam Yakobus 1:13 dikatakan, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. So sekalian, bagian ini kita lihat kata-kata merah dikatakan di situ, Allah tidak mencobai dan tidak bisa dicobai. Terus sekalian, kalau kita melihat dalam Matius yang keempat, terus sekalian kita perlu memahami dalam pencobaan yang Yesus alami, kemanusiaan Yesus yang dicobai oleh setan. Tetapi keilahiannya tidaklah bisa dicobai oleh siapapun juga. Kemanusiaan Yesus yang dicobai, bukan keilahiannya. Itu kita perlu pahami. Terus sekalian, kalau kita melihat dalam Yakobus 1 ayat 14 dan 15 dikatakan, tapi orang tergoda kalau ia ditarik dan dipikat oleh keinginannya sendiri yang jahat. Kemudian kalau keinginan yang jatuh dituruti, maka lahirlah dosa. Dan kalau dosa sudah batang, maka akibatnya adalah kematian. Saudara sekalian, manusia dicobai oleh 3 hal ini. Pertama, manusia dicobai oleh setan. Manusia dicobai oleh dunia ini, oleh lingkungannya. Dan yang ketiga, manusia dicoba oleh keinginannya sendiri. Tapi dari 3 hal ini, yang mana yang paling menentukan? Yang paling menentukan adalah keinginannya sendiri. Nafsunya sendiri. Kalau setan mencobai tapi dia menolak, pencobaan tidak akan terjadi. Kalau dunia ini mencobai tapi orang itu menolak, ya tentunya dia tidak akan jatuh dalam dosa. Jadi yang paling menentukan adalah keinginannya sendiri. Maksud sekalian, kita harus bedakan antara cobaan dengan ujian. Terus sekalian, kalau kita perhatikan, cobaan itu membujuk seseorang untuk berbuat dosa. Jadi motivasi untuk menghancurkan, untuk menjatuhkan. Itu cobaan, temptation itu. Ya. Tapi yang kedua adalah ujian. Ujian adalah tes, itu mempunyai arti cara untuk menaikkan level seseorang. Kita ingat waktu kita masih belajar di sekolah. Sebelum kita naik kelas, kita harus menghadapi ujian atau tes lebih dahulu. Tes itu untuk cara kita untuk naik kelas. Demikian juga tes atau ujian dilakukan oleh Allah. Supaya umatnya naik tingkat, naik level. Dalam iman maupun kepribadian. Tapi cobaan dilakukan oleh setan atau iblis ini. Terus sekalian, kalau kita melihat dalam Matius 4 ayat 1 dikatakan, kemudian Yesus dibimbing roh Allah dan ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Yesus dibimbing roh Allah ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Terus kalian, dibimbing roh Allah tidak selalu berarti dibimbing ke tempat yang nyaman.
Dibimbing Roh Allah, ini waktu setelah Yesus dibaptiskan. Yesus dibimbing Roh Allah ke padang gurun. Bukan ke istana, ke padang gurun. Yang siang hari begitu panas dan malam hari begitu dingin. Untuk apa di padang gurun? Untuk dicobai oleh iblis. Yang mencobai bukan Allah, tapi yang mencobai adalah iblis. Tapi yang membawa Yesus, yang membimbing Yesus ke padang gurun, ke tempat yang penuh dengan tantangan, adalah Roh Allah. Untuk apa? Untuk Yesus sebelum menjadi juru selamat dunia ini, dia dites, dia diuji secara manusia. Supaya dia layak naik level bagi juru selamat dunia ini. So sekalian, ini suatu hal yang penting yang perlu kita pahami. So sekalian, motivasi iblis mencoba Yesus adalah untuk menggagalkan misi penebusan bagi umatnya. Iblis tahu bahwa Yesus datang ke dunia untuk melakukan misi penebusan bagi umatnya, bagi umat pilihannya. So sekalian, iblis ingin menghalangi misi Yesus untuk disalibkan. Iblis menghalangi, berusaha menghalangi, jangan sampai Yesus disalibkan. Kenapa, saudara sekalian? Mengapa? Karena iblis tahu kalau Yesus disalibkan, di atas salib itulah iblis dikalahkan. Makanya iblis berusaha menghalangi. Dari mana kita tahu hal itu? Saudara sekalian, kalau kita melihat ini gambar through death, he defeated the power of death. Melalui kematiannya, ia mengalahkan kuasa kematian itu. Sekali Kolose 2:15 dikatakan, pada salib itu Kristus membuat segala roh yang memerintah dan berkuasa menjadi tidak berdaya lagi. Jadi kebanyakan orang Kristen berkata kemenangan Yesus terjadi pada waktu beliau bangkit dari kematian. Iya, memang betul. Tapi kita jangan lupa, pada waktu Yesus disalibkan, pada waktu Yesus mati di salib, disitulah dia menang secara rohani. Dunia roh, dia mengalahkan iblis. Oleh itu iblis berusaha menghalangi Yesus jangan sampai dia naik ke atas salib. Tapi iblis tidak bisa menghalanginya. Yesus tetap bertekad untuk mati di salib supaya dia bisa menebus umat pilihannya. Dan dia bangkit. So sekalian, ini suatu hal yang perlu kita pahami. So sekalian, iblis pernah pakai lidah Petrus untuk menghalangi misi Yesus. Petrus beberapa saat sebelumnya pernah dipakai lidahnya untuk mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias yang hidup itu. Anak Allah yang hidup itu. Tapi beberapa saat kemudian lidah yang sama daripada Petrus dipakai oleh iblis. Lalu sekalian, kita membaca dalam Matius 16, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Apa yang terjadi? Konteksnya adalah Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan diserahkan ke tangan orang jahat dan dia akan mati di salib. Ketika Petrus mendengar hal itu, Petrus menarik Yesus ke sampingnya dan dia berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu bagaimana? Apa respon daripada Yesus? Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Dia tidak menyebut Simon Petrus, tapi dia menyebut enyahlah iblis. Sebab pada waktu Petrus mengatakan hal itu, tanpa disadarinya, lidahnya dipakai oleh iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kita harus hati-hati ya. Jangan-jangan lidah kita dipakai oleh iblis untuk melemahkan semangat orang untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita harus hati-hati. Jangan sampai lidah kita dipakai oleh iblis. Biarlah setiap lidah kita dipakai oleh Tuhan. Terus sekalian, sekarang kita melihat jenis cobaan yang Yesus hadapi. Terus sekalian, kalau kita melihat hal ini merupakan satu macam refleksi. Ini cobaan macam ini juga yang dihadapi oleh umatnya sehari-hari. Ya, terus sekalian, Yesus sebenarnya tidak hanya dicobai saat akan memulai pelayanan di dunia ini. Ya, jadi yang kita baca Matius 4 adalah saat Yesus akan memulai pelayanan di dunia ini. Dia baru saja dibaptiskan. Dia baru mau mulai pelayanan. Di situ iblis mencoba Yesus. Tapi sebenarnya Yesus dicobai bukan hanya itu saja.
Tapi setelah ia memilih para muridnya, selama 3,5 tahun pelayanannya, itu banyak sekali Yesus dicobai. Dari mana kita tahu? Dari Lukas 22. Kamu yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku. Jadi pada waktu dia sudah memilih murid-muridnya, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Jadi Yesus mengalami cobaan yang banyak, bukan hanya Matius 4 tadi. Ya, tapi puji Tuhan, dengan kekuatan dari Bapa di surga, dia sanggup mengalahkannya. Terus sekalian, cobaan apa yang Yesus hadapi dan kita semua juga hadapi? Ya, terus sekalian, yang pertama adalah cobaan, ya, cobaan untuk penyalahgunaan kuasa. Cobaan dalam hal penyalahgunaan kuasa. Iblis mencoba Yesus untuk menyalahgunakan kuasa yang Yesus miliki. Terus sekalian, dalam Matius 4 ayat 13 dikatakan, iblis datang dan berkata, engkau anak Allah bukan? Jadi pada waktu Yesus dibaptiskan, Allah Bapa dari surga memproklamirkan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Lalu pada waktu iblis mencoba Yesus, iblis berkata, engkau anak Allah bukan? Nah, suruhlah batu-batu ini menjadi roti. Ya, dalam tafsir William Barclay berkata, di padang gurun itu ada banyak batu-batuan, seperti yang saudara lihat di gambar itu, yang mirip bentuknya dengan potongan-potongan roti. Cuma batu, tapi mirip bentuknya. Karena itu iblis berkata, engkau anak Allah bukan? Nah, suruhlah batu-batu ini menjadi roti. Bisa nggak Yesus melakukan? Oh, bisa sekali. Gak ada masalah itu. Tapi kita perlu pahami, Yesus tidak pernah melakukan mujizat demi ambisi pribadinya sendiri atau untuk show. Ya, tidak pernah. Tapi dia melakukan segala mujizat untuk dalam rangka misi yang dia lakukan, misi dari Bapa di surga yang dia lakukan. Itu penting sekali. Ya, dia tidak pernah mau abuse the power. Dia tidak mau menyalahgunakan kuasa yang ada padanya. Ini suatu hal yang penting. Terus dalam penyalahgunaan kuasa seringkali membuat sesuatu yang baik menjadi buruk. Misal saja penyalahgunaan obat-obatan. Narkoba sebenarnya ada gunanya. Ambil contoh orang yang terkena kanker tulang, karena dokter memberikan dengan dosis khusus, dosis tertentu yang sudah diatur, diperkirakan, yaitu bentuk narkoba. Ya, untuk mengalahkan rasa sakit dari kanker yang menyerang tulang itu. Tapi dosis tertentu yang sudah dipantau oleh dokter. Tapi kalau orang menyalahgunakan narkoba, ya dia pakai dosisnya sendiri, bukan dosisnya dokter. Terus kalian, kita melihat ada orang menyalahgunakan posisi. Ada orang menyalahgunakan pangkatnya. Anak-anaknya atau keluarganya menyalahgunakan pangkat yang dimiliki oleh ayahnya. Sekalian, pangkat dan kuasa itu sebenarnya pemberian Tuhan. Jangan kita salah gunakan. Sekalian, itu cobaan pertama. Terus sekalian, Yesus menyangkal diri. Dia tidak menyalahgunakan kuasanya, tapi melaksanakan kehendak Bapanya. Ini suatu hal yang luar biasa. Terus sekalian, Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 4. Yesus menjawab, dalam Alkitab tertulis, manusia tidak dapat hidup dari roti saja. Memang manusia butuh roti, manusia butuh nasi. Tapi bukan hanya itu saja, tapi juga dari setiap perkataan yang diucapkan oleh Allah. Manusia ada bagian rohaninya yang butuh makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Terus sekalian, Tuhan Yesus juga berkata dalam Yohanes 4 ayat 34. Lalu Yesus berkata, makananku adalah mengikuti kemauan Dia, kemauan Bapa yang mengutus aku, dan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadaku, yaitu pekerjaan penebusan umat Tuhan. Yesus datang ke dunia bukan untuk menikah. Yesus datang ke dunia bukan untuk pesta pora. Yesus datang ke dunia untuk memikul salib, disalibkan untuk menebus umat pilihannya. Terus sekalian, ini suatu hal yang indah dan penting sekali. Yang kedua, sekalian, cobaan apa? Jenis cobaan apa? Cobaan untuk menjadi terkenal secara instan. Ada berita daripada sebagian artis di negeri lain, kalau mau meluncurkan volume barunya,
mereka sengaja melakukan hal-hal yang sensasional supaya diliput oleh banyak media massa, supaya orang jadi, wah ini orang ngapain? Akhirnya waktu volumenya diluncurkan, laku keras itu. Jadi mereka sengaja melakukan hal-hal yang sensasional supaya namanya bisa terkenal dan volume lagu yang mereka rilis itu akan jadi laku keras. Yesus baru saja mulai pelayanan di dunia ini. Yesus belum dikenal banyak orang. Lalu iblis menawarkan, kalau kamu mau dikenal banyak orang secara instan, ini aku berikan jalannya. Ya, bagaimana jalannya? Dikatakan dalam Matius 4 ayat 6. Lalu iblis berkata kepadanya, engkau anak Allah bukan? Kalau begitu terjunlah ke bawah. Sebab dalam Alkitab ada tertulis begini. Yuk sama-sama kita baca. Allah akan menyuruh malaikat-malaikat yang melindungi engkau. Mereka akan menyambut engkau dengan tangan mereka, supaya kakimu pun tidak tersentuh batu. Terus kalian, William Barclay kembali berkata demikian dalam tafsirannya. Dari bumbungan bait Allah, dari puncak bait Allah ke bawah, yaitu ke lembah Kidron, itu tingginya sekitar 137 meter. 137 meter. Iblis berkata, kamu baru saja muncul untuk melayani orang banyak kan, namamu belum dikenal. Sekarang terjunkan dirimu dengan jarak 137 meter ke bawah dan gak ada jaring-jaring pengaman. Dan seperti firman Tuhan, kata iblis berkata, maka Bapa akan menyuruh malaikat untuk menatang Yesus sehingga kakinya tidak akan terantuk batu. Maka orang kalau melihat itu mereka akan berkata, wow ini orang luar biasa ini. Ini orang hebat ini. Mari kita ikut dia. Jadi iblis menawarkan bagaimana menjadi terkenal secara instan. Tapi Yesus tolak. Yesus tidak mau mengikuti tawaran iblis yang instan ini. Tuhan Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. So sekalian, seringkali kita mengalami atau menghadapi cobaan yang sama seperti yang Yesus alami. Cobaan ketiga, yaitu tentang cobaan untuk berkompromi. Ya, Matius 4 ayat 9-10. Lalu iblis berkata kepada Yesus, semua ini akan saya berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah saya. Yesus menjawab, pergi kau hai penggoda. Dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layanilah dia saja. Saya senang dengan kata saja di sini. Makanya saya kasih huruf merah, saja. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Yesus itu tegas menolaknya. Dia tidak mau berkompromi. Terus sekalian, pertanyaannya mengapa bangsa Israel gagal dalam hal kerohanian mereka? Mengapa? Terus sekalian, karena prinsipnya mereka suka berkompromi. Pada satu pihak mereka tetap percaya Yahweh yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan mereka melihat Yahweh luar biasa berkuasa membelah laut Tebrau. Yahweh berkuasa membelah sungai Yordan. Yahweh berkuasa mengalahkan musuh-musuh. Jadi memang Yahweh hebat dalam peperangan. Cuma kalau Yahweh hebat dalam peperangan, belum tentu dia hebat dalam hal pertanian. Dalam pertanian mereka butuh yang lain, kata mereka. Yaitu apa? Baal dan Asitoret. Itu kita butuh. Itulah dewa-dewi akan memberkati kita dalam pertanian, dalam kesuburan tanah, bukan Yahweh. Jadi pada satu pihak mereka tetap masih percaya pada Yahweh, daripada lain pihak mereka beribadah kepada Baal dan Asitoret. Itu yang namanya kompromi. Kompromi seringkali juga terjadi dalam kehidupan banyak atau sebagian umat Tuhan. Terus sekalian, mengapa sebagian umatnya seringkali gagal dalam menghadapi cobaan? Seringkali kita gagal. Kenapa? Karena kita masih mendua hati. Terus sekalian lihat gambar ini. Terus sekalian, nah kita melihat ini ada ke kanan dan ke kiri. Kita bingung. Sehingga kita ada di persimpangan jalan. Mau ke kanan atau ke kiri? Mau ikut Tuhan atau mau ikut hantu? Mau ikut jalan Tuhan atau mau ikut mau ikut dosa? Kita seringkali bergumul. Hanya kita terus mendua hati. Kita terus kompromi. Terus sekarang firman Tuhan berkata, sebab orang yang berdua hati, double minded,
Ya seperti jalan ini, double minded, pikirannya terpecah jadi dua, split. Tidak akan tenang dalam hidupnya. Kita harus putuskan, mau ikut Tuhan atau mau ikut hantu. Mau ikut jalan Tuhan atau mau berkompromi dengan dosa. Kita harus pilih salah satu, bukan nggak bisa di tengah-tengah. Kita harus ikut Tuhan supaya kita hidup, supaya kerohanian kita dibangkitkan, moralitas kita dibangunkan kembali. Sekalian kalau kita lihat, ini namanya sinar laser. Apa beda sinar laser dengan sinar-sinar yang lain? Sinar lampu TL, lampu neon. Apa bedanya? Sinar laser itu fokus. Sinar lampu TL itu biar dia tidak fokus. Maka dari itu sinar laser bisa dipakai untuk melakukan operasi. Operasi penghancuran batu ginjal mungkin, atau operasi dalam hal katarak dan yang lain-lain. Karena fokus. Hidup kita harus fokus. Fokus pada melakukan kehendak Tuhan. Bukan mendua hati, bukan berkompromi. Ini suatu hal yang penting. So sekian rahasia kemenangan Yesus dalam cobaan Allah yang saya sebut dengan triple T. Triple T itu apa? 3 T itu apa? T pertama adalah tahu kehendak Bapa. T kedua taat pada kehendak Bapa. T ketiga adalah tegas menolak iblis. Yuk kita baca sama-sama ya. Tahu kehendak Bapa. Taat pada kehendak Bapa, tegas menolak iblis. Itu triple T. Kalau kita mengikuti teladan Yesus, kita akan menang menghadapi cobaan. Terus sekalian, kita perlu tahu bahwa hidup ini memang nggak bisa lepas dari cobaan. Selalu, setiap hari, dalam sehari beberapa kali kita dicobai. Terus sekalian, cobaan macam apa yang seringkali mengganggu kita, yang seringkali menyerang kita, menghadang kita? Yang pertama adalah cobaan datang dari pengaruh buruk lingkungan dan orang-orang tertentu. Terus sekarang firman Tuhan berkata, janganlah tertipu. Pergaulan yang buruk merusakkan akhlak yang baik. Pergaulan kita seperti apa? Dengan siapa? Pergaulan buruk merusakkan akhlak yang baik. Terus sekarang lihat gambar ini. Terus sebagian orang menawarkan narkoba secara gratis. Memang sebagian orang memberikan gratis narkoba. Biar orang lain, biar banyak penggemarnya. Banyak orang mencicipinya. Gratis. Cuma sekali lagi, nggak ada makan siang gratis. Tidak ada makan siang gratis. Kalau orang yang ditawarkan gratis itu akan mencoba narkoba, nah mereka akan begitu kecanduan dengan narkoba, dan mereka mendapatkan ternyata narkoba dijual mahal sekali. Mereka harus curi sana, curi sini, bohong sana untuk mendapatkan narkoba. Tidak ada makan siang gratis. Terus kalian harus hati-hati pergaulan kita. Terus kalian ada tipe-tipe orang kita tentu yang senang menyerempet bahaya. Ada sebagian orang yang senang menyerempet bahaya. Ya, karena bagi mereka kalau menyerempet bahaya itu ada semacam thrill, ada getaran yang membuat mereka rasanya nikmat gitu loh. Kalau sudah melewati getaran-getaran itu, thrill itu, ya, terus kalian. Jadi kalau mereka oh ini kok dilarang, aku mau coba. Mereka mau coba-coba, menyerempet bahaya. Hati-hati dengan kelompok orang tertentu yang seperti ini sikapnya. Tapi ada juga tipe orang yang kurang konsisten dalam tekadnya, mudah sekali berubah, mut-mutan istilahnya. Sebentar dia ngomong ya, sebentar lagi dia ngomong tidak. Terus kalian seperti contohnya dalam Alkitab yaitu Petrus. Ini orang kurang konsisten dalam tekadnya. Sebagian orang mungkin mempunyai sifat seperti Petrus. Harus hati-hati. Kita harus konsisten dengan tekad kita untuk mengikuti kehendak Tuhan. Terus kalian, cobaan yang berikutnya adalah cobaan dari orang yang dekat dan yang dalam tanda kutip mengasihi kita. Mengapa saya sebut dalam tanda kutip mengasihi kita? Saudara sekalian, kita perlu mengetahui saudara sekalian dalam Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Yuk saya baca yang biru, sudah baca yang hijau. Dan janganlah melupakan nasihat Allah ini yang diberikan kepadamu sebagai anak-anaknya. Anakku, perhatikanlah baik-baik ajaran Tuhan. Dan janganlah berkecil hati kalau ia memarahimu. Yuk sama-sama kita baca. Sebab Tuhan menghajar setiap orang yang dikasihnya. Dan ia mencambuk setiap orang yang diakuinya sebagai anaknya. Justru firman Tuhan berkata, kalau engkau dikasih Tuhan,
Kalau engkau salah, engkau akan dihajar oleh Tuhan. Kalau engkau salah, Tuhan akan mencambuk engkau. Oh, sekalian kita perlu pahami. Oh, sekalian, karena dosa, masalahnya karena dosa, manusia tidak bisa bedakan antara mengasihi dan memanjakan. Kita harus mengasihi anak kita, tapi sebagian orang tua malah memanjakan anaknya. Itu tidak baik, itu tidak benar. Sebab apa? Sebab manja itu dalam bahasa Inggris dikatakan spoil. Spoil itu artinya rusak, basi. Ini makanan basi, spoiled food. Kalau kita memanjakan anak kita, maka kepribadian mereka akan menjadi kepribadian basi yang rusak. Kita harus bedakan. Mengasihi tidak sama dengan memanjakan. Justru karena kita mengasihi, kita harus menegur mereka, kita harus menghajar mereka. Ya, supaya mereka berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terus sekalian, kita perlu pahami, kalau kita mengasihi anak, maka biarkan dia dilatih. Biarkan dia dilatih. Biarkan dia menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan. Terus sekalian, jangan, kita perlu pahami, jangan terlalu cepat turun tangan untuk menolong anak kita. Ketika dia menghadapi tantangan, jangan cepat-cepat turun tangan. Jangan cepat-cepat jadi bemper untuk kesalahan anak kita. Anak kita yang bersalah, kita yang cepat-cepat pergi ke sekolah, jadi bemper biar papa atau mama saja yang menanggung kesalahan ini. Keliru. Dalam hidup ini ada yang namanya hukum keluarga, ada yang namanya hukum sekolah, ada yang namanya hukum masyarakat, ada yang namanya hukum dari negara. Terus kalian anak kecil, pertama dia belajar hukum di keluarga, kemudian dia mulai belajar hukum di dalam sekolah. Kemudian dia belajar hukum dari masyarakatnya. Dan kemudian dia akan belajar hukum dari negara ini. Biar dari kecil kalau memang mereka bersalah, biarkan mereka menanggung kesalahan ini. Menanggung akibatnya. Supaya mereka lain kali bertobat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sekali lagi, jangan cepat-cepat sebagai orang tua kita turun tangan atau jadi bemper bagi anak kita. Biarlah mereka dilatih. So sekalian kalau kita melihat dalam Ibrani 2 ayat 10b dikatakan dalam Contemporary English Version dikatakan, so God did the right thing. Allah melakukan hal yang benar, yang baik, when He made Jesus perfect by suffering. Ketika Dia membuat manusia Yesus sempurna melalui penderitaan. Jadi manusia Yesus bukan keilahian Yesus ya, tapi manusia Yesus disempurnakan lewat penderitaan. Jadi saudara sekalian, kita perlu mengetahui manusia Yesus saja disempurnakan lewat penderitaan, apalagi anak kita, apalagi diri kita sebagai manusia biasa. Kita perlu dilatih, kita perlu digembleng lewat penderitaan dan tantangan supaya kita menjadi orang-orang yang tangguh dan kuat. Nah, saudara sekalian, kalau kita mempelajari perjanjian lama diberikan lebih dahulu, ya pasti. Kemudian diberikan setelah itu baru perjanjian baru. Ya. Dan apa yang ditekankan oleh perjanjian lama? Perjanjian lama menekankan keadilan Allah. Perjanjian baru menekankan kasih Allah. Ini pola pendidikan yang baik ini. Kalau kita mendidik anak kita, tekankan keadilan Allah. Dari 0 sampai 7 tahun, tekankan keadilan. Yang ini kamu lakukan, kamu dipuji. Kalau yang itu kamu lakukan, kamu dihukum. Secara jelas, itu semacam Tauratnya. Kita tekankan itu dalam 7 tahun pertama. Seperti perjanjian lama menekankan keadilan Allah. Barulah setelah dia menanjak, mulai remaja, pemuda, jadikan dia menjadi orang-orang yang bisa kita bertukar pikiran. Ya, bimbing mereka. Ya, terus sekalian kita lihat cara pendidikan Allah luar biasa idealnya. Terus sekalian kalau kita memperhatikan pola pendidikan yang ini terjadi pada si bungsu yang terhilang. Ya, si bungsu terhilang harus masuk kandang babi dalam tanda kutip ya. Setelah itu baru bisa mensyukuri kebaikan hati ayahnya. Ya memang si bungsu harus masuk kandang babi. Tapi banyak umat Tuhan seringkali harus masuk kandang babi lebih dulu dalam tanda kutip. Menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi kegagalan, menghadapi pilot bahkan, mengalami itu semua. Nggak apa-apa. Karena justru lewat masalah-masalah yang sulit dan kegagalan itu, dia baru ingat untuk kembali kepada Tuhan. Untuk bisa mensyukuri kebaikan hati ayahnya.
So sekalian, kalau kita melihat dalam Amsal 25 ayat 16, kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, eating too much honey, terlalu banyak makan madu can make you sick, dapat membuat engkau sakit. Jadi hidup yang nyaman itu seperti kita minum madu. Jangan banyak-banyak. Ya madu memang perlu, tapi jangan banyak-banyak. Bahwa itu tidak baik. Ya, saudara-saudara sekalian kita perlu pahami. Nah kemudian yang ketiga, cobaan datang karena kita tidak bisa bedakan antara yang berguna dan yang instan dengan yang benar. Ya, kita tidak bisa bedakan antara yang berguna dan instan. Seringkali dalam zaman yang serba pragmatis ini, kita selalu mau cari mana yang berguna. Yang berguna bagi keluargaku, bagi saya. Apa yang berguna, yang bermanfaat, dan yang instan, cepat. Itu biasa kita dahulukan. Tapi kita harus hati-hati. Sebab yang berguna dan yang instan belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Iblis menawarkan cara yang instan. Kalau mau terkenal, jatuhkan dirimu dari atas, dari bumbungan bait Allah. Itu membuat jadi sensasional sekali. Tapi Tuhan Yesus tolak. Karena tidak berkenan di hadapan Bapa. Lalu sekalian, yang instan dan sensasional belum tentu dari Tuhan. Harus kita pahami itu. Lalu sekalian kita lihat fenomena belakangan ini. Ini namanya ada sebagian orang yang memperhatikan hipnoterapi. Ya, hipnotis untuk terapi, untuk pengobatan. Ya, ini hipnoterapi. Nanti kita akan tahu maksudnya apa hipnoterapi. Lalu sekalian kita lihat selanjutnya. Nih kita fokus beberapa menit untuk belajar ini. Hipnosis adalah kondisi pikiran di mana fungsi analitis logis pikiran direduksi sehingga memungkinkan seorang masuk ke kondisi bawah sadar. Jadi seorang dihipnotis untuk apa? Untuk dengan hipnotis itu dia orang itu jadi nggak logis, nggak analitis lagi. Ya, karena direduksi, dikurangi sehingga orang itu masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Ya, terus kalian penghipnotis memprovokasi otak kiri dari orang itu. Otak kiri biasa hal-hal yang sifatnya logis, ya, analitis, ya, diprovokasi agar otak kiri itu jadi nonaktif, nggak aktif, dan memberi kesempatan bagi otak kanan untuk ambil kontrol atas kerja otak secara keseluruhan. Nah kita lihat ya gambar ini. Ini otak kiri dan otak kanan. Otak kiri itu berkaitan dengan pikiran logika, sains, ilmu pengetahuan, analytical thinking, pikiran yang analitis, dan language, berkaitan dengan bahasa. Itu otak kiri. Tapi otak kanan lain, ya, kreativitas, art, seni, intuisi, dan yang terakhir imajinasi. Jadi kalau dalam hipnotis, yang otak kiri ini peranannya direduksi, dikurangi, sehingga biar otak kanannya saja yang berfungsi, yang mengontrol semuanya. Jadi orang itu jadi nggak logis lagi tindakannya, orang itu nggak analitis lagi, orang itu jadi ya sudah, jadi hidup dalam imajinasi, dalam sugesti yang diberikan oleh penghipnotis itu. Kita lihat lagi selanjutnya ya. Kemudian kita pahami. Hal itu dapat dilakukan dengan membuat otak fokus pada suatu hal secara monoton. Ya, kalau satu lagu dengan ritme yang terus diulang-ulang, tetap sama ritmenya, itu akan jadi monoton, ya. Sehingga atau dengan pakai intonasi yang datar. Misalnya saya kasih contoh, saudara-saudara sekalian, selamat sore, selamat malam. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian. Itu kan intonasi datar. Kalau itu sekian menit, orang jadi ngantuk. Ya, orang jadi ngantuk. Itu bisa diprovokasi seperti itu. Sekalian, nah, sudah ambil contoh ya. Misalnya orang kalau mau dihipnotis, lihat apa yang di depan. Ya, kiri, kanan, itu ya. Kemudian orang mulai terus perhatikan objek yang sama. Monoton, ya. Kemudian akhirnya dia mulai terhipnotis karena dia masuk dalam alam bawah sadarnya, ya.
Sekarang pertanyaannya, mengapa bisa dihipnotis? Kenapa sebagian orang bisa dihipnotis? Persalahannya karena apa? Karena orang itu secara rela menyerahkan diri pada kendali seorang ahli. Dia secara rela, dia datang bahkan, ya saya mau menjalani hipnoterapi, ya secara rela memberikan dirinya untuk dikendali oleh seorang ahli untuk mendapatkan suatu perubahan tingkah laku dalam dirinya. Saya mau jadi kurus supaya saya dihipnotis untuk bisa makannya sedikit saja, ya perubahan tingkah laku. Ya, saya tadinya takut sama ular, saya mau dihipnotis supaya saya berani sama ular, perubahan tingkah laku. Ya, memang sengaja dia menyerahkan dirinya kepada kendali seorang ahli dalam hipnosis ini. Tapi kalau kita nggak menyerahkan diri kita, itu tidak terjadi. Tapi masalahnya sebagian orang sengaja menyerahkan dirinya untuk dibawa kendali seorang ahli hipnotis itu. Sekalian selanjutnya. Nah, individu yang berada pada kondisi hipnotik, ya, hipnotik trance disebut, ya, mudah disugesti dan diperintah. Ya ini sekarang. Kalau kita melihat ya, sebagian orang yang disebut teroris itu, kok nekat-nekatnya menaruh bom di sekitar tubuhnya, dilekatkan, ditempelin. Kok kita pikir secara logis, akal sehat, bodoh banget orang-orang ini. Tapi mereka dengan rela hati. Kenapa mereka bisa melakukan? Mereka sudah dihipnotis. Sehingga mau ditempelin bom, bahkan meledak, membuat mereka mati, terpecah-pecah. So sekalian, orang dihipnotis masih bisa tahu apa yang terjadi di sekitarnya, tetapi dikendalikan oleh berbagai sugesti yang diberikan oleh sang penghipnotis. Ini penting sekali. Sugesti-sugesti itu karena mereka sudah hidup dalam alam bawah sadar, sugesti-sugesti yang sugesti-sugesti baru dimasukkan dalam diri orang itu. Kalau kamu mati diledakkan oleh bom, kamu akan ditunggu 72 bidadari yang cantik-cantik di surga itu. Sugesti-sugesti baru diberikan sang penghipnotis. Kemudian kita lihat, ya, orang tersebut bisa melihat, tapi penglihatannya tidak sesuai dengan lingkungan di luarnya. Ini kita perlu pahami. Dia tetap bisa lihat, cuma persepsinya terhadap apa yang dilihat berbeda dengan persepsi orang pada umumnya. Ya, stimulasi pendengaran sangat peka. Indra-indra lain yang dikontrol di korteks, kulit luar otak, sangat sensitif. Ya, kemudian hal tersebut menjadi penyebab si penghipnotis dapat berbicara dan mengontrol orang yang sedang terhipnotis. Dikontrol, hidup dalam kontrol si penghipnotis, ya. Dan orang tersebut telah membuka penutup pikirannya kepada si penghipnotis. Ini bahaya banget. Bahaya banget. Nah, sekalian ambil contoh ya. Jadi seorang yang hidup di bawah kontrol si penghipnotis bisa saja melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum pada umumnya. Ya, ambil contoh, dia mengambil sepatunya sendiri, dia makan dengan lahap, dia gigit dengan lahap. Kenapa? Karena dia pikir itu daging, itu hamburger. Padahal orang-orang sekitar yang mentertawakan dia, itu sepatu, kok dimakan, kok digigit. Itu bukan hamburger, itu sepatu. Tapi bagi orang yang dihipnotis, dia nggak tahu, dia nggak sadar. Dia cuma tahu ini hamburger, karena sugesti yang sudah dimasukkan oleh si penghipnotis. Terus sekalian kita perlu pahami ini, ya, ada banyak metode induksi atau prabawa yang dapat digunakan untuk menciptakan kondisi hipnotis. Misalnya otoritas dari si penghipnotis, orang itu tahu bahwa ini ahli hipnotis, dia serahkan dirinya, ya, atau melewat musik tertentu. Musik tertentu itu memang ada musik tertentu yang dimodifikasi begitu rupa sehingga cocok untuk menghipnotis seseorang. Atau ritme yang diulang-ulangi, yang monoton, diulang-ulang, jadi kosong pikirannya. Ya, atau fokus mata, yaitu seperti tadi ngelihat bandul yang terus digoyang-goyangkan. Ya, nggak lihat kemana-mana, hanya lihat itu saja, fokus mata. Atau hayalan, kamu hayalkan, kamu berhayal, sekarang kamu berada di depan gunung yang cantik pemandangannya, danau yang begitu hebat pemandangannya. Itu hayalan. Ya, dibawa dalam hayalan. Atau obat-obatan tertentu. Sekalian,
Jadi itu merupakan metode induksi prabawa yang dapat digunakan untuk menciptakan kondisi hipnotis. Sekalian, nah ini kalau kita melihat gelombang otak itu ya, ini gelombang beta yang paling atas itu adalah gelombang otak pada waktu kita sadar, waktu kita belajar, waktu kita kerja, itu namanya gelombang beta. Kedua adalah gelombang alfa. Ini biasa terjadi pada orang yang sedang dihipnotis, beta ya, 9 sampai 13 Hz itu ya. Relax, calm ya, lucid, not thinking, enggak pikir apa-apa ya. Kemudian di bawah theta ya, lebih rendah, kemudian paling bawah itu delta. Itu gelombang-gelombang otak. Terus sekalian, nah sekarang ini kita perlu lihat hipnotis dianggap sebagai bagian dari ilmu psikoanalisa dan dapat dimanfaatkan untuk membantu orang untuk lepas dari kecanduan rokok. Makanya mereka berkata, mau lepas dari kecanduan rokok, ikut hipnoterapi saja. Karena untuk tujuan baik, ya, lepas dari kecanduan narkoba, depresi, mengontrol berat badan, bahkan melahirkan anak tanpa sakit. Mereka menjalani hipnoterapi itu. Waduh, tawaran begitu manis ya, begitu manis. Sekalian, dan kita perlu lihat, ini orang yang dihipnotis tadinya takut pegang ular, sekarang jadi berani pegang ular. Ya, ini hipnotis dijadikan sebagai sesuatu yang fun, yang menyenangkan, dan bisa menjadi pertunjukan hiburan bagi orang lain. Ya, jadi kalau kita pelajari, tujuannya apa? Agar masyarakat menjadi akrab dengan hipnotis. Nah, kalau sudah jadi akrab kan, era praktek hipnotis jadi, apalagi hipnoterapi menjadi suatu hal yang lazim saja. Sekalian, sekarang kita bagaimana sebagai umat Tuhan melihat praktek ini. Cara Tuhan bekerja tidak menghilangkan kesadaran seseorang. Ini kita perlu pahami. Cara Tuhan bekerja tidak menghilangkan kesadaran seseorang. Setiap manusia diberikan kesempatan untuk berpikir dan menimbang-nimbang mana yang baik dan yang buruk, mana yang benar dan yang salah. Tuhan memakai pikiran manusia, common sense, akal sehat. Ya, saudara sekalian, Roma 12 ayat 3. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Dalam bahasa Inggris dikatakan, use good sense. Gunakan pengertian yang baik. Bukan alam bawah sadar. Gunakan pikiran, pengertian yang baik. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sekalian 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Dalam bahasa Inggris dikatakan, be on your guard. Berjaga-jaga and stay awake, bangun. Jangan tertidur, jangan hidup dalam alam bawah sadar. Be on your guard and stay awake, bangun. Ya, lawanmu si iblis berjalan keliling sama si singa yang mengonggom dan mencari orang yang ditelannya. Lalu sekalian kita perlu tahu bahwa pengalaman hipnotis mengandung resiko yang tinggi dan bisa terjadi penyimpangan. Penyimpangan dalam hal apa? Dalam hal kejahatan. Berkaitan dengan pencurian, berkaitan dengan perampokan. Sekarang sebagian orang menggunakan hipnotis ini. Lalu sekalian, karena dalam kondisi tidak sadar, hal tersebut bisa menjadi pintu masuk bagi masuknya kuasa jahat. Jangan lupa dalam peribahasa bahasa Inggris, the idle mind is Satan worship. Pikiran yang kosong itu tempat kerjanya setan. Harus kita hati-hati itu. Ya, satu cara populer penggunaan hipnosis disebut sebagai penelusuran memori. Wah, keren banget ya. Penelusuran memori, yakni kembali ke masa kanak-kanak. Ya, bagaimana caranya? Nah, kita lihat ya. Sebagian pasien bahkan menceritakan pengalaman yang mereka percaya sebagai kehidupan mereka sewaktu di kandungan. Waduh, aneh bukan? Biasa kita ingat kejadian kita pada waktu kita berumur 3 tahunan. Tapi ini sewaktu kita di kandungan kita ingat pengalaman kita. Ya, dan waktu dilahirkan. Kok bisa ya? Kita bertanya, kok bisa? Padahal pada normalnya kita hanya ingat kejadian pada waktu kita umur 3 tahun, biasanya sekitar gitu kan. Tapi kejadian sebelumnya kita nggak tahu, kita nggak ingat. Ya, biasanya begitu. Tapi kata mereka, lewat hipnotis ini saya bisa tahu pengalaman yang saya alami di kandungan, bahkan pada waktu saya dilahirkan. Terus kalian, kenapa demikian? Kita akan lihat ya.
Dia akan lihat. Ada juga yang menggambarkan keadaan terbunuhnya sebagai kehidupan masa lalunya. Nah ini. Oh, pada waktu lalu sebelum saya hidup sekarang ini, saya pernah terbunuh waktu lalu. Nah ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kepercayaan reinkarnasi. Terus sekalian, reinkarnasi ditolak oleh Ibrani 9 ayat 27. Alkitab percaya pada inkarnasinya Sang Firman menjadi daging, menjadi manusia, yaitu Yesus. Tapi reinkarnasi tidak. Saudara sekalian, ayatnya begini. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja. Mati cukup satu kali. Reinkarnasi, lahir hidup mati, lahir hidup mati, lahir berapa kali? Berkali-kali. Tapi Alkitab berkata, manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudara sekalian, kita perlu tahu. Sekarang pertanyaan kembali ke tadi. Bagaimana orang yang katanya dihipnotis bisa ingat kejadian-kejadian yang terjadi waktu dia alami di kandungan atau pada waktu dilahirkan. Kok bisa begitu? Kita perlu tahu hal ini. Ya, saudara sekalian, ini adalah kondisi sugesti yang ditingkatkan. Oleh siapa? Ya, sugesti yang diberikan oleh si penghipnotis. Imajinasi orang jadi sangat bebas, halusinasi, atau juga mungkin karena intervensi roh jahat. Harus kita pahami ini. Kita sebagai umat Tuhan harus hati-hati. Ya, karena sugesti yang ditingkatkan, imajinasi yang sangat bebas, halusinasi, dan mungkin ada intervensi roh jahat. Terus sekalian, ada riset yang mengatakan, setelah dihipnotis, seseorang nggak mampu membedakan antara ingatannya sesungguhnya dengan imajinasi yang diciptakan oleh sugesti yang ditingkatkan tadi. Dia juga jadi bingung membedakan, ini ingatan saya yang sesungguhnya atau imajinasi yang diciptakan oleh sugesti yang dimasukkan oleh si penghipnotis itu. Tercampur gitu ya. Terus sekalian, kita perlu tahu, saudara, hipnotis telah mencemari memori orang tersebut. Ya, terus sekalian, hipnotis telah mencemarinya. Terus sekalian, mengapa sebagian orang memilih cara hipnoterapi? Kenapa? Kenapa sebagian orang sengaja menyerahkan kontrol pada pikirannya kepada ahli hipnotis itu? Karena prosesnya instan dan mudah dalam tanda kutip. Jadi orang sedang cari nih, instan dan mudah. Ya, saudara sekalian, tapi harus kita hati-hati. Saudara sekalian, kita harus ingat teladan sikap Daniel. Ya, dikatakan Daniel berketetapan, bertekad untuk tidak menajiskan dirinya, tidak menajiskan pikirannya. Kalau kita praktekkan, kita interpretasikan, kita kaitkan dalam hidup kita, kita juga seperti itu. Kita bertekad untuk tidak mau menajiskan pikiran kita dengan segala hal-hal yang bisa mencemari tubuh kita yang adalah bait Roh Kudus ini. Sekalian, jadi kalau kita mempelajari, kesimpulannya apa? Kesimpulannya lah hindari hipnoterapi. Sekalian, ini berkaitan dengan pengosongan pikiran, memasuki alam bawah sadar. Ya, pikiran orang itu dipengaruhi oleh berbagai sugesti yang baik dan negatif yang diberikan oleh si penghipnotis. Ya, dan jangan lupa, hipnotis bisa menjadi pintu gerbang masuknya roh-roh jahat. Jadi sekali lagi, hindari hipnoterapi. Kita selalu mau mengikuti jalan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita, dan biarlah kita berkata, Tuhan, aku mau seperti Daniel, yang aku bertekad untuk tidak menajiskan diriku dengan berbagai macam hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdiri, kita menyanyikan satu lagu yang sudah lama, ya, kuserahkan pada Tuhan. Mari kita berdiri. Kuserahkan pada Tuhan. Kuserahkan pada Tuhan tubuh, nyawa, jiwaku. Cuma aku hendak hidup
bagi Dikau Tuhanku, tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Bait yang kedua. Ku serahkan pada Tuhan, bertelut di kaki-Mu. Dunia tidak bisa tolong, Engkau saja selamatku. Angkat tangan kananmu. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Sekali lagi, ku serahkan pada Tuhan. Ku serahkan pada Tuhan, sambut hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah menebus kami dari lumpur dosa, daripada kebinasaan. Tuhan, bantu kami bagi umat-Mu Tuhan, agar kami tidak menajiskan tubuh kami, pikiran kami ke dalam cara-cara dunia ini. Kami serahkan seluruh keberadaan kami, biar Roh Kudus menolong kami, membimbing kami, dan darah Yesus menyucikan kami. Bimbing kami dalam menghadapi tantangan, agar kami tidak jatuh dalam cobaan, tidak jatuh dalam dosa. Terima kasih firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Biar Tuhan meteraikan dalam hati kami dan mampukan kami melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.